Alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi telah ada dicatat di dalam kitab Taqdibul Ansab. Benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Dari Alawiyin ini pecah. As-Sagaf itu dari Alawiyin, bin Syihab dari Alawiyin, bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin, Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Bahashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab. Ya saya ambil bukti primer yang primer banget. Ini video langsung, audio ada, dan audio ini sudah banyak beredar di YouTube ya. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Jangan sekarang orang yang gak tahu nasab bicara nasab. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Taba. Tahun di sini 478. Disebutkan di sini. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau bergerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Oke Kang Mas Mudor, sesatlah sendiri. Saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhyiddin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa abol. Kang Mas Muhammad Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Oh kalau begitu, bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka Habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Dipikir gue takut kali. Habib Rizik jangan terpancing. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab, saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan, pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka. Betul. Takbir. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nanti. Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min Ala Ba'alwi. Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah, nanti dikatain Wahabi, nanti dikatain Khawarij. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikut? Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Akan tetapi nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Ahmad Muhajir ini punya anak. Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya,
ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansar, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Toba. Tahun di sini 448. Disebutkan di sini Dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Ibn Ja'far Shadiq Yakin, percaya diri, mantep gitu loh. Tapi salah gitu loh. Bagai kata dalam tempurung. Kami sudah megang kitab ini bertahun-tahun, tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya, sehingga ketinggalan kereta jauh. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, malah mungkin mampir Bawean, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas, bahkan sudah mampir ke pondok pesantrennya Ki Haji Madidin Utsman. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatut Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Oleh kelompok-kelompok Dajjal Imam. Ini kitab abad ke-4, jangan main-main. Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Dari Alawiyin ini pecah. Asgaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Bah Hashim dari Alawiyin. Banyak para kafir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gali adab, biadab itu. Kang Mas Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Inilah pentingnya kita untuk mau mendengar dan membaca sekaligus melihat video orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Walaupun kontra dengan kita sekalipun, kita tetap mau menyimaknya. Nantinya akan bisa membandingkan antar kedua pendapat yang pro dan yang kontra. Kalau hanya mendengar, melihat, membaca, menyimak video yang pro dengan kita saja, maka nanti tidak bisa seimbang, tidak bijaksana dalam menentukan dan menyimpulkan ya pemahaman, asumsi, interpretasi. Ini caranya nih. Jadi saya tidak menanggapi Kang Mas Mudor ya dengan emosi, walaupun beliau itu emosi gak karu-karuan, menantang orang, mempersekusi dengan shock terapi yang lebih dahsyat lagi. Nanti akan kita bahas bersama. Saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad ke-4. Dia punya anak namanya Alwi di abad ke-5. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad ke-5, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa,
anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab. Benar dia cucu Nabi, Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang ketiga, anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali. Dan yang keempat, putranya bernama Husain. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, 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 bin Alwi, bin Ubaid, bin Ahmad, bin Isa. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Yang dipakai sama si Imad itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alawiyin? Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba. Berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba. Berdasarkan surat edaran Rodito dan Nagoba. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara zati kepada siapapun. Apalagi tentu di antara kita ada yang sudah muasyarah, betul apa tidak? Kurang ajar. Kalau dia mau debat nasab habaib silakan, mau pakai kitab silakan, mau pakai buku nasab silakan, mau pakai ahli nasab silakan. Enggak usah pakai ngancam. Tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi. Tapi dia tidak punya nama anak Ubaid. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya. Para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki sada alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa singkat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Maka saya mau tanya nih semua yang hadir sini, siap bersama ulama?
siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman. Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir. Taklif Abil Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim Al-Hasani Al-Alawi Asy-Syair Ibnu Tobatoba. Ibnu Tobatoba itu adalah marga. Ibnu Tobatoba itu marga, sama dengan Jember, Al-Jemberi. Ulama Jember itu tidak hanya Habib Soleh Tanggul saja, ya bisa ulama semisal Gus Firjon ya. Toba Ibnu Tobatoba itu juga nama marga, bukan nama orang, nama leluhur, sama dengan nama kota lah kalau di sini gampangnya. Jadi ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Mundur. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Santri-santri jamaah yang ikut ngaji Al-Manhajus Sawi, Syarah Usul Tariqah Sadah Al-Ba'alawi, ya mantuk-mantuk aja nggak punya kitabnya. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu, para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Utsman ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdar bin Muhammad. Apa itu? Ngomong apa, nulis apa itu? Apalagi mengatakan abad keempat. Itu bagaimana? Kang Mas Mundur, tolong nanti seperluaskan video live ini, karena ini satu-satunya video live yang pertama kali dan utama ya di jam kerja hari Sabtu. Pas saya lembur ini, saya masih pakai seragam kerja. Ditulis di sini itu wafatnya Abul Mu'ammar itu tahun 478. 478 itu abad kelima, Kang. Abad kelima, Kang. Toh ini pun masih belum asli, karena ini sudah salinan yang ke-4 kali, bahkan 5 kali dari marga Ibnu Tobatoba. Nanti saya jelaskan di mukadimahnya. Siapa yang menulis mukadimahnya? Habib Yusuf Jamalul Lail, yang mengarang kita Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Kadang kita ini terpesona untuk membaca kitab Abnaul Iman tapi tidak mau membaca mukadimahnya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Mundur. Berabu-abu semua kayak kemarin itu ya. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Toba. Tahun di sini 478. Disebutkan di sini Dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Ibn Ja'far Shadiq, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Zaka mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Mundur, sesatlah sendiri, saya nggak ngurus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan, bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, bol wa abol. Jangan. Baca kitab itu paling penting itu dari mukadimahnya, mukadimah pengantarnya, itu yang paling penting. Jadi Habib Yusuf Jamalul Lail itu tidak salah, sudah mencantumkan mukadimah atau pengantar permulaan pendahuluannya di awal kitab yang disalin terakhir kalinya oleh Habib Yusuf Jamalul Lail. Kepingin perlu wajahnya Habib Yusuf Jamalul Lail ya. Ini orangnya, ini wajahnya. Nanti bisa jenengan lihat di internet ya, Habib Yusuf Jamalul Lail. Ini orangnya. Ini ketika masih muda. Beliau sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, informasi yang saya terima. Kitab ini pertama kali dengan nama Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhuma itu abad kedua Hijriah. Dikarang oleh Ibnu Tobatoba yang pertama. Amma ba'du, ya setelah adanya mukadimah beliau dalam kitab ini, amma ba'du lamma kana hadzal kitab al-marsum Abnaul Imam fi Misra wa Syam tis'un wa tis'ina atau tis'in wa tis'ina 99 wa mi'ah dan 199 Hijriyah, bukan abad 4. Kang Mas Mundur bin Muhammad. Ini loh, coba dibaca mukadimah halaman 17. Halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Tobatoba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir versi Ba'alawi belum lahir, karena lahirnya Imam Ahmad Al-Abah itu katanya tahun 240, katanya lagi 241, 260, 273, 279 dan 210. Ada 5 versi tahun kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan nama Al-Muhajir. 5 versi, mana yang benar? Nggak ilmiah, semuanya bisa salah dan bisa ada salah satu yang benar, tapi kebenarannya tidak bisa diterima oleh nalar yang ilmiah. Jadi ini belum lahir Imam Ahmad Al-Abah, ini sudah meninggal dunia.
Ibnu Tobatoba yang pertama, pengarang kitab Abnaul Imam ini 199 Hijriah, sudah wafat. Jadi ini loh cara memahami isi kitab itu. Pelajari dulu mukadimah, pengantarnya. Nah, di mukadimah berikutnya ada lagi keterangan bahwa Ibnu Tobatoba, ya, Shahihul Kitab. Coba dilihat halaman 24. Halaman 24. Ibnu Tobatoba huwa Abul Mu'ammar Yahya bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Ibrahim Tobatoba bin Ismail Ad-Dibaj bin Ibrahim bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan As-Sibt, ya Hasan, ya, bin Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qad istahara binti Sabihi ila jaddihi Ibrahim Tobatoba. Jadi yang aslinya Ibnu Tobatoba itu Ibrahim. Aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Tobatoba, Ibnu Tobatoba, Ibnu Tobatoba. Ya sama dengan Jamalulail, sama dengan Aidid, sama dengan Abdurrahman As-Segaf, saat cucunya ya Segaf, sama dengan Syihab dan seterusnya itu. Faqila lahu Ibnu Tobatoba. Ini loh cara memahami isi kitab itu. Ibnu Tobatoba itu wafatnya tahun 199 Hijriah. Kok bisa menambah Abdullah anaknya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat atau Al-Muhajir itu nggak ada, nggak bisa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Bahri, ini kitab Umdatul Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Mungkin beliau Kiai Haji Madudin Utsman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Tobatoba ini, gitu loh. Biar penasaran apa isinya. Ternyata pemahaman umat Islam di Indonesia, apalagi pemahaman mukibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya. Pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam di Misra wa Syam. Jadi lalu menuduh Kiai Haji Madudin Utsman itu bodoh, tak memahami. Loh, benar itu 199 Hijriah. Nah, setelah meninggalnya Ibrahim Ibnu Tobatoba tahun 199 Hijriah itu ada nasabah, pakar nasab lagi dari marga Tobatoba, yakni Ibnu Tobatoba Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Qasim Ar-Razi. Ya, ini Qasim Ar-Razi yang masih terjadi perselisihan pendapat yang ada di Yaman antara keturunan Qasim Ar-Razi, Musa Al-Jun, Ali Al-Waraili atau Musa Al-Kazim itu masih simpang siur, sehingga orang-orang Yaman yang asli yang tidak berdomisili di Tarim itu tidak pernah mengenal bahwa Ba'alawi itu Duriyah biologi Nabi, enggak, biologis Nabi bukan. Bin Ibrahim bin Tobatoba. Jadi generasi yang Ahmad bin Muhammad II, Ismail Qasim Ar-Razi bin Ibrahim Tobatoba, berarti generasi kelima. Wa kana Naqib As-Sadah Al-Ashraf di Mesir. Jadi Ibnu Tobatoba yang kedua ini seorang ahli pencatat nasab para keturunan Syarif Al-Hasani yang ada di Mesir. Wa huwa syairun raqibun istara fil ghazli wa zuhdiyat. Wa qad tuwfiya sanata 45 wa 300. Ibnu Tobatoba yang kedua ini wafatnya tahun 345 Hijriah. Nah, jadi Ibnu Tobatoba pertama Ibrahim, terus Ibnu Tobatoba kedua Ahmad, ya. Terus Ibnu Tobatoba yang ketiga ini lagi ada. Wa minhum aydan Ibnu Tobatoba Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Ar-Rais bin Ibrahim Tobatoba. Wa kana kadzalika syairan majidan wa aliman adiban lahu musannafat fi syi'r wal adab wal arud. Wa qad tufiya sanata 22 wa 322. Nah, jadi wafatnya Ibnu Tobatoba yang ketiga ini 322. Terus Ibnu Tobatoba yang keempat, minhum aydan an-nasaba asy-syarif Abu Abdullah Al-Husain bin Muhammad bin Abi Thalib bin Qasim Ibnu Syair bin Muhammad bin Ahmad Ar-Rais bin Ibrahim Tobatoba. Waqat asyarna ilahi anifan, akan dijelaskan nanti. Nah, terus sekarang Ibnu Tobatoba yang kelima, wa minhum akhiran, yang terakhir ini Ibnu Tobatoba yang disandarkan, yang katanya wafat 378. Jangan sekarang orang yang gak tahu nasab bicara nasab. Nah sekarang kelompok ini bayar orang, saudara. Yang iri dengki dengan habaib dibayar, yang benci kepada habaib dibayar, buzzer yang nyari duit dibayar, anak keturunan TKI yang dendam dengan kiai dibayar. Saudara, mereka rame-rame mengganyang habaib dan kiai. Kurang ajar. Kiai sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar, hafizahullah ta'ala, Rais Am PBNU, saudara, bicara menasehati,
ini kelompok jangan kurang ajar kepada habaib. Selama ini kita NU dengan habaib berhubungan baik. Habaib itu dari Ba'alwi, mereka keturunan Nabi. Diancam Kiai Haji Miftahul Akhyar, dihina-hina saudara. Pimpinan NU, orang tua NU dicaci maki, dihina dan diancam. PBNU mau dikepung oleh mereka. Kurang ajar. Coba yang terakhir. Nah, itu yang terakhir. Wa minhum akhiran. Sohibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Namanya kitabnya sama, mulai dari Ibnu Tubah yang pertama sampai yang kelima. Abul Muammar Yahya bin Muhammad wa kana min fudalail Hasaniyin min ahli Baghdad. Pembesar penggedenya keturunan Imam Hasan bin Ali yang ada di kota Baghdad. Syairan adiman, seorang penyair, seorang pengajar, gharifan lahu majlisun bi majlisin fihi ilahil ulama wa syu'ara wa latiba min aqaribihi wa ghairihim min kibari ahli Baghdad. Wa lahu musannif musannifun jayyidun fi syi'ri wa sun'atihi wa fadlan ala kaunihi nasaban wa hayatan bi ansabi alil baitin nabawi asy-syarif fi asri wakila annahu tufiya walam yaqib waladan walam yuqib waladan. Jadi Ibnu Toba yang katanya dipahami oleh semua, wafat tahun 478 ini, wafat ya, tidak meninggalkan keturunan, jadi tidak memiliki anak. Nah, inilah yang dipahami oleh Kang Mas Muhdor bin Muhammad. Katanya abad 4 salah total. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Salah, tidak hanya salah saja, salah total. Bukan abad keempat. Kalau memang merujuk pada cover ya, yang pertama ini 478 itu abad kelima kan. Cara menghitung abad itu sekarang ini abad 21. Jenengan mengatakan, "Futuh saya temukan abad apa?" Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed. Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul Pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Kami akan kasih sop tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan sop tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sop terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sop terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sop terapi. Setuju tidak? Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang. Beres. Ayo mari kita yang tadinya biasa ngopi lagi. Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya, jangan sampai neneng panjenengan. Oh, cuma mau sakarpe dewe, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan mengikut sampean, muhibin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu empat mata bukan dua mata, empat mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Saya tidak akan mengorbankan pengikut pengagum saya, santri-santri saya. Saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria namanya. Gua tahu lu dibayar, gua tahu lu dibayar. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imad itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria kan. Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah, ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Tantangan bagi saya. Kenapa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan, jamaah-jamaah panjenengan. Saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru. Kembali kepada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam.
poin halaman 169. Salahnya di mana? Alwi di sini disebutkan sebagai anaknya Ubaidillah yang paling besar. Salah. Padahal anaknya Ubaidillah yang paling tua itu adalah Ismail, bukan Alwi. Lahirnya di Basrah, terkenal dengan nama Basri. Saya lahir di Surabaya, As-Surabayai. Lahir di Ngamel, Al-Ngambeli. Lahir di Gresik, Al-Gresiki. Lahir di Tuban, At-Tubani. Yang paling angel itu lahir di Bojonegoro, Al-Bojonegoro, ya gitu. Jadi wa Alwi ibnuhu Al-Akbar itu salah. Harusnya wal Basri ibnuhu Al-Akbar. Wa wajatu sada'at Al-Alawiyah As-Syafi'iyah, salah, bukan As-Syafi'iyah, Al-Imamiyah, Syiah. Dari Alwi itu Syiah. Ini kan operasi intelijen, saudara. Operasi intelijen, Bu, Pak. Bikin kajian. Nah, hasil kajiannya apa? Di Indonesia ini yang berakar mempengaruhi putusan rakyat masyarakat ada dua. Satu kiai, dua habaib, saudara. Di mana para kiai punya pondok pesantren besar-besar. Muridnya puluhan ribu. Kalau digabung dari kiai ke kiai bisa jutaan. Betul? Betul? Habaib begitu juga. Punya majelis taklim di mana disebarlah berita-berita. Kiai mesum, di pondok pesantren banyak LGBT, di pondok pesantren banyak hubungan begini, hubungan begitu, untuk menjadikan pesantren supaya orang nggak masuk pesantren, saudara. Lalu bagaimana untuk habaibnya, saudara? Untuk habaibnya sudah difitnah macam-macam, nggak mempan. Nggak mempan. Akhirnya terakhir habaib ini kan dipercaya sama umat. Kenapa sih dipercaya? Kenapa sih dihormati? Oh, karena mereka turunan Nabi. Oh, kalau begitu bikin saja berita di tengah masyarakat bahwa mereka habib palsu. Mereka bukan turunan Nabi. Tujuan mereka cabut pengaruh habaib, cabut pengaruh kiai dari akar-akarnya, saudara. Kurang ajar. Ini operasi intelijen nih. Ini dulu nggak terjadi sebelum si brengsek yang jadi pemimpin, saudara. Lu tahu gak si brengsek? Pokoknya nah, ini hari istilahnya cakep-cakep. Ada kunyuk, ada brengsek. Kira-kira jelas gak? Seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi. Nah, terkait dengan berdirinya NU yang berasumsi bahwa NU itu didirikan atas izin Belanda dalam pengertian ANSI, ya saya ambil bukti primer yang primer banget. Ini video langsung, audio. Ada, dan audio ini sudah banyak beredar di YouTube ya. Audio atau ceramah dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Asembago Situbondo. Allah terlahu. Dalam ceramah berbahasa Madura itu yang juga pernah saya kupas di kanal ini kan bukti langsung karena beliau pelaku sejarahnya, bahkan beliau yang mengantarkan tongkat dan tasbih dari Mbah Khalil Bangkalan ke Mbah Hasyim Asy'ari, lalu beliau tahu. Nah, ini bukti primer, dan primer banget karena bukan hanya bentuk tulisan yang bisa direkayasa. Ini suara beliau. Beliau mengatakan sampai diulang 3 kali, "Anapa di pada NU anapa?" Bahasa Madura. Kenapa ada NU? Kenapa? Apa sebabnya? Kenapa ada NU? Beliau mengatakan dengan tegas dan diulang 3 kali karena pada masa itu terjadi persoalan yang menghebohkan di Indonesia terkait dengan persoalan mazhab. Lalu beliau mengatakan kalau bahasa Indonesianya kurang lebih seperti ini. Bagaimana ini, Kiai? Sekarang ini sudah ada aliran baru yang masuk ke sini yang ditopang oleh kekuasaan Hindia Belanda. Beliau tidak menyebut aliran apa, organisasi apa, tapi ada aliran baru yang sudah masuk ke Indonesia dan ditopang oleh kekuasaan Hindia Belanda. Dan ini merebak kemana-mana. Para habaib ngeliat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat, Belanda mecah belah umat, politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda, minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Lalu kalau aliran ini terus berjalan, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita melanjutkan perjuangan Wali Songo? Bagaimana syariat-syariat yang disampaikan oleh Wali Songo ini bisa kita tegakkan kalau ini terus berjalan, Kiai?
Ini adalah ungkapan kegelisahan pada kiai-kiai saat itu yang kemudian bersetting peristiwa 1920 hingga 1923 dan 24 terjadilah berbagai pertemuan. Intinya pertemuan itu diantaranya terjadi di Bangkalan yang mengusulkan kepada Syekh Khalil terkait dengan persoalan ini. Bagaimana ini Kiai kalau terus berlanjut? Bagaimana untuk melanjutkan perjuangan Wali Songo? Maka dari sini saudaraku sekalian, sepanjang sepengetahuan saya rata-rata pendiri Nahdlatul Ulama itu terah Wali Songo. Intinya bahwa kalau ada anggapan NU itu didirikan atas izin Belanda, ini keliru besar, menyalahi sejarah yang ada. Ini bisa masuk dalam pengaburan sejarah, bahkan perusakan sejarah. Ingat, ini adalah teori yang sangat umum disampaikan oleh Juri Lina, penulis dari Swedia. Untuk merusak satu bangsa, lakukan 3 hal. Pertama, kaburkan sejarahnya. Ketiga, buang bukti-bukti sejarah itu. Kedua, disampaikan oleh Juri Lina, penulis dari Swedia. Untuk merusak satu bangsa, lakukan 3 hal. Pertama, kaburkan sejarahnya. Ketiga, buang bukti-bukti sejarah itu. Kedua, buang untuk merusak atau menjajah satu bangsa, rusaklah sejarahnya atau kaburkan sejarahnya, buang bukti-bukti sejarahnya, dan hilangkan kebanggaan atas leluhurnya. Strike kembali lagi ke NU. Kalau memang ada niatan dari penceramah atau seseorang itu ingin seperti yang saya katakan tadi, artinya ingin mengaburkan sejarah, berarti dia ingin menjajah bangsa kita, sehingga anak-anak NU khususnya, anak-anak saya, cicit-cicit saya, umpamanya nanti hilang kebanggaan. Oh, ternyata kok doa loh, NU itu didirikan atas izin Belanda, ngerti? Dan ini Alawi itu Syiah. Kalau nggak percaya, buktikan kubur-kuburannya. Ayo kuburannya diperlakukan seperti apa, itu Syiah. Nah, nanti ada bahasa lagi, Syiah yang Mu'tazilah atau Syiah yang Rafidhah atau Gulat. Nah, lain nanti ada bahasa lagi, Imamiyah, bukan Syafi'iyah. Cuma sebagian juga menjamut ajaran Imam Syafi'i. Saya memiliki kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah, nanti kita akan buka lagi. Lahu akibun muntasirun fi ghalibil buldan. Alwi ini menurunkan keturunan di setiap atau di kebanyakan negara-negara termasuk Indonesia. Inilah yang namanya kebohongan, itu bisa karena kebodohan. Bisa dikatakan bohong itu kalau tidak tahu tapi merasa tahu, itu berarti bohong. Atau tahu tapi tidak menyampaikan apa yang ia ketahuinya berdasarkan data, itu namanya kebohongan. Kalau dua-duanya dilakukan, ya kebohongan dan kebodohan. Lebih baik belajar dulu daripada menyampaikan sesuatu yang masih bodoh, belum dipahami secara keseluruhan. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember. Ini kitab ini sudah saya pelajari sejak lama. Jenengan baru megang langsung kowar-kowar, percaya diri. Baca dulu mukadimahnya, Kang. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Orang mukmin itu tidak akan jatuh gagal. Cukup 1 kali. Lagunya Haji Rhoma Irama. Cukup 1 kali. Kegagalan cukup 1 kali. Tetara. Karena apa? Orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Alias pertama kali sudah salah. Al-Madzhabul Arba'ah tidak menolak Ali bin Ubaidillah, ini salah kan? Hati-hati ya menyampaikan ini di hadapan ummah. Lah ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Tolong di koreksi lagi bacaannya, pemahamannya ya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Jenengan marah, saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Mudakori sepenuhnya, tidak. Itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Mat itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Nanti Dajjal termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo. Orang-orang kita semua bergerak, kita usir. Karena piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul, itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul, Jember sana. Bedah kitab Abnaul Imam untuk meluruskan pemahaman dari Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember, sudah kami sampaikan. Mohon disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia, khususnya umumnya seluruh rakyat manusia di seluruh dunia. Supaya semua mengetahuinya. Kalau tidak, maka ini nanti kalah dengan propaganda. Kebatilan yang dipropagandakan akan menang, ya, mengalahkan kebenaran yang tidak disebarkan. Oleh sebab itu, sebarkan. Wow, itulah tadi ya cuplikan-cuplikan yang memang serasa Habib Al-Muhdor ini sangat kepanasan ya teman-teman,
karena nasabnya sudah digoncang-gancingkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, serta beberapa cecaran dan juga ancaman kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang dilayangkan oleh Habib Al-Muhdhar. Dan di situ tadi kita sudah lihat bersama kepanikan dan juga ketakutan para kaum Balawi atau kabib-kabib yang sudah disenggol nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani serta para ulama-ulama Nusantara. Waduh, serasa memang polemik ini semakin menjadi-jadi nih teman-teman ya, dimana para kaum Balawi atau juga habib-habib masih kekeh dan mempertahankan untuk mencari kebenaran bahwa memang kaum Balawi itu zuriat Rasulullah SAW, meskipun sudah dibeberkan oleh Kiai Ihya tentang kitab-kitab dan juga pengertian dari kitab nasab tersebut, namun mereka tetap mempertahankan dan meyakini bahwa kaum Balawi ini adalah zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua dari cuplikan tadi? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.